Gita Mahatmya. Dewa Siwa mengagungkan Bhagavad Gita. Keagungan bab 12. Dewa Siwa berkata, "Aku akan menceritakan keagungan luar biasa dari bab 12 Srimad Bhagavad Gita kepadamu, wahai Parwati. Di daerah selatan terdapat sebuah tempat suci penting bernama Kolbapura. Di sana terdapat kuil Mahalaksmi, kekasih rohani Tuhan. Mahalaksmi senantiasa dipuja oleh semua dewa. Tempat itu dapat memenuhi segala keinginan. Rudra Gaya juga ada di sana. Suatu hari seorang pangeran muda tiba di sana. Badannya berwarna seperti emas. Matanya sangat indah. Pundaknya kekar dan dadanya bidang. Lengannya panjang dan kuat. Ketika tiba di Kohlapura, pertama-tama ia mengunjungi danau yang bernama Manikam Tirta. Di sana ia mandi dan memuja leluhurnya. Kemudian ia mengunjungi kuil Mahalaksmi. Di sana ia bersujud lalu mulai berdoa, "Wahai Dewi yang penuh karunia, yang dipuja di seluruh tiga dunia dan pemberi segala kemujuran seperti ibu penciptaan. Segala pujian bagimu, wahai pelindung semua makhluk hidup. Wahai pengabul segala keinginan, adalah energi luar biasa milik Sri Achyuta yang memelihara ketiga dunia. Adalah Dewi tertinggi, wahai pelindung para penyembah. Segala pujian bagimu, wahai Dewi, adalah yang mengabulkan keinginan para penyembah dan adalah yang menyibukkan mereka dalam pelayanan kepada Sri Achyuta. Anda kekal dan penyelamat roh yang jatuh. Segala pujian bagimu, wahai Dewi. Demi kesejahteraan dan perlindungan ketiga dunia, Anda mengambil banyak wujud seperti Ambika, Brahmi, Vaisnavi, Maheswari, Warahi Mahalaksmi, Narasimi, Indri, Kumari, Candika, Laksmi Sawitri, Chandrakala, Rohini, Prameswari. Segala pujian bagimu yang memiliki keagungan tanpa batas. Mohon limpahkanlah karunia kepada hamba." Ketika Mahalaksmi mendengar doa-doa pujian itu, Laksmi merasa sangat puas lalu berkata kepada sang pangeran, "Wahai pangeran, aku senang dengan sikapmu. Mintalah berkat apapun kepadaku sesuai keinginan hatimu." Sang pangeran menjawab, "Wahai ibu, bagi ketiga dunia, ayah hamba, Raja Brahadatta, sedang menyelenggarakan korban suci terkenal yang disebut Aswamedha. Namun sebelum menuntaskan yadnya tersebut, beliau meninggal karena sakit. Dan sebelum hamba mampu merampungkan Aswamedha yadnya itu, seseorang mencuri kuda yang telah menjelajahi dunia dan telah disucikan untuk dikorbankan dalam Aswamedha itu. Hamba mengutus orang ke seluruh pelosok negeri untuk mencari kuda itu, namun mereka gagal menemukannya. Kemudian hamba memohon restu kepada sang pendeta untuk datang ke sini berdoa memohon bantuan Anda. Kalau memang Anda puas terhadap hamba mohon beritahu hamba bagaimana hamba bisa mendapatkan kembali kuda itu dan menuntaskan korban suci api sehingga dapat memenuhi keinginan ayah hamba." Mahalaksmi berkata, "Wahai pangeran mulia, di dekat gerbang kuilku tinggal seorang brahmana yang sangat suci, yang dikenal dengan nama Siddha Samadhi.
ia dapat mengabulkan keinginanmu. Ketika pangeran mendengar kata-kata Mahalaksmi ini, ia mendatangi kediaman Siddha Samadhi lalu bersujud kepadanya. Seusai bersujud, ia berdiri tenang di hadapan Siddha Samadhi sambil mencakupkan tangan. Kemudian Siddha Samadhi berkata, "Engkau dikirim kemari oleh Ibu Mahalaksmi, jadi aku akan mengabulkan keinginanmu." Kemudian dengan mengucapkan beberapa mantra, Siddha Samadhi mendatangkan semua dewa di hadapannya. Ketika itu sang pangeran melihat semua dewa berdiri di hadapan Siddha Samadhi menanti perintah. Kemudian Siddha Samadhi berkata kepada para dewa itu, "Wahai para dewa, kuda pangeran ini yang telah ia siapkan untuk korban suci dicuri oleh Dewa Indra pada malam hari. Mohon bawa kembali kuda itu sekarang." Tak lama kemudian para dewa membawa kuda itu di hadapannya dan Siddha Samadhi menyilahkan mereka pergi. Menyaksikan peristiwa menakjubkan ini, sang pangeran bersujud di kaki Siddha Samadhi, bertanya, "Bagaimana Anda bisa mendapat kesaktian seperti itu yang belum pernah hamba temukan atau dengar bahwa Anda orang bisa memilikinya? Wahai ऋषि Agung, mohon dengarkan permohonan hamba. Ayah hamba Raja Brahadrata meninggal tanpa terduga saat memulai korban suci Aswamedha. Hamba menyimpan jasadnya dalam minyak murni yang telah dididihkan. Berkenanlah menghidupkan beliau kembali." Mendengar kata-kata ini, Siddha Samadhi tersenyum lalu berkata, "Mari kita pergi ke tempat jasad ayahmu disimpan." Ketika mereka tiba di tempat itu, Siddha Samadhi mengambil sedikit air dengan tangannya. Lalu sambil mengucapkan beberapa mantra, ia memercikkan air itu ke bagian kepala jasad Brahadrata. Begitu air itu menyentuh kepalanya, sang raja bangkit kemudian bertanya kepada Siddha Samadhi, "Wahai penyembah agung, siapakah Anda?" Segera sang pangeran memberitahu ayahnya tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Ketika sang raja mendengar cerita itu, ia bersujud berulang kali kepada Siddha Samadhi, lalu menanyakan pertapaan apa yang telah dilakukannya hingga bisa mendapatkan kesaktian seperti itu. Mendengar pertanyaan sang raja, Siddha Samadhi menjawab, "Wahai Raja Brahadrata, setiap hari aku mengucapkan bab 12 Srimad Bhagavad Gita." Mendengar penjelasan penyembah agung itu, sang raja segera mempelajari bab 12 Srimad Bhagavad Gita dari Siddha Samadhi. Seiring perjalanan waktu, baik sang raja maupun putranya mencapai kaki Padma Sri Krishna. Banyak orang lain telah mencapai tujuan tertinggi, bakti kepada kaki Padma Sri Krishna dengan mengucapkan bab 12 Srimad Bhagavad Gita.